Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Akhir dimanapun Anda berada. Ya, nanti kalau suaranya kurang jelas pakai headset teman-teman ya. Saya pakai video HP satunya ini ya. Takutnya suaranya tidak jelas. Karena HP ini suaranya tidak jelas. Nanggapi komentar saudara kita. Kaitannya dengan kok beda ya? Saya umur 28 sampai umur 44. Alhamdulillah masih diberi kelancaran rezeki dan moga tambah berkah sampai tua. Ya. Namanya primbon itu kadang ya tidak sama dengan kehidupan Anda. Tujuan primbon itu dibuat ya, supaya Anda bisa menjadi pelajaran hidup Anda. Saya membahas kemarin ya, umur berapa kemarin itu lupa saya. Sampai dengan umur 44 itu akan banyak mengalami masalah. Nah, kalau Anda selama umur 28 sampai 44 ya, tidak ada masalah ya, ya bersyukurlah. Tapi biasanya ketika seseorang sudah mulai mengulik-ngulik ya, tahu mengulik-ngulik ya, sudah mulai ngintip tentang primbon, itu hidupnya dalam kondisi masalah atau sedang menuju masalah atau sedang proses kena masalah ya. Ya jadi ditunggu saja ya. Nggak mungkin orang itu katakanlah mau main terus, itu nggak mungkin, mesti ada yang kejelek. Kenapa? Karena nafsu itu seperti itu ya. Nah, coba ya, untuk menyikapi hal-hal semacam ini, coba Anda telusuri. Pada saat Anda ya, umur 28, teman-teman Sabtu Akhir, sampai dengan umur 44, itu kelakuanmu api apa bosok? Lek kelakuanmu bosok, ya misalkan ibadahmu kepada Tuhan tidak pernah bekerja atau jarang-jarang, itu Anda sedang dilulu sama Tuhan. Ya, Anda tahu dilulu. Anda punya anak 12. Allah harus cari-cari. Nah, jadi seperti itu. Ini sangat berat ya teman-teman. Itu namanya istidrot. Ya, itu sangat berat. Nah, makanya kita itu harus selalu iling dan waspada. Iling dan waspada. Iling ketika Anda tidak ada masalah, ya Anda harus banyak bersyukur. Ya, ketika seseorang tidak pernah bersyukur, maka pasti Tuhan akan menimpakan yang namanya azab. Oh, ini jelas, ini tertulis di Al-Quran. Ya, saya Muslim, jadi ya saya harus mengimani Al-Quran. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, artinya ketika Anda tidak ada masalah di dalam hidup Anda, maka Anda harus juga wajib bersyukur. Kalau Anda tidak bersyukur, ya, yang terjadi apa? Yo, hidupmu pasti akan jatuh pada waktunya. Ya. Terus juga menanggapi komentar saudara Pustelon, ya. Saya Sabtu Wage 41 diajar habis-habisan. Loh, ini loh ya. Ada yang 40 ya, 28 sampai 44 enggak ada masalah. Wadah, namanya primbon itu ya ono sing api, ono sing elek. Ya, sedangkan primbon Sabtu Wage yang tertulis itu adalah kehidupan leluhur Anda. Nah, Anda pelajari, Anda ambil ilmunya, Anda ambil manfaatnya, supaya tidak terjadi lagi pada diri Anda. Gitu. Saya Sabtu Wage ya 41 dihajar habis-habisan oleh semesta, mungkin gitu. Jadi ini loh ya, kalau Anda tidak punya kesadaran ya semacam ini gitu. Anda kena masalah itu bukan karena semesta benci dengan diri Anda. Nah, seolah-olah Anda menyalahkan di luar diri Anda. Anda kena masalah itu karena kelakuan Anda yang bosok. Ya, sadari itu. Tidak usah menyalahkan temanmu, tidak usah menyalahkan pasanganmu meninggalkanmu, tidak usah. Ya, lain ya, sulit cari kerja, susah digugat istri, akhirnya cerai juga loh. Ini juga sama juga, Resi Razani, umur 36 susah cari kerja, tinggal cerai sama istri juga loh, ya bodoh ya.
Jadi ketika kita ditinggal cerai sama istri, ya, itu karena kita itu, ya, Tuhan itu ketika kita ini katakanlah tidak punya rezeki, ya, kita tidak punya rezeki, mampet ya rezeki kita, misalkan rezeki kita itu mampet, itu karena kelakuan kita kok. Ya wajar lah, ya, tidak ada cinta abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Anda punya pasangan, mau menjadi pasangan Anda karena ada kepentingan, ada sesuatu yang Anda dapatkan. Ya. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada lagi di dalam diri Anda, ya sopo sing betah. Jadi tidak usah menyalahkan pasanganmu, tidak usah menyalahkan semesta. Ya, itu malah justru akan memperburuk keadaan. Ya. Nah, ini juga, ini komentar ini melemahkan. Ya. Nikmati prosesnya aja. Loh, prosesnya apa yang mau Anda nikmati? Percaya sama yang bikin hidup. Lah bentuk percayamu apa? Wong ibadah ndak mbok lakoni. Tirakat ndak mbok lakoni, ya. Pokoknya kul wae. Loh. Nah, ini enggak play. Orang-orang semacam ini masalah tuh hidupnya pasti gitu. Ya. Tuhan Maha Pencemburu. Apa hubungannya Tuhan Maha Penyemburu? Kamu ditinggalkan pasanganmu karena Tuhan cemburu dengan cintamu. Ya. Cintamu itu tidak pernah salah. Tapi kelakuan karena cintamu Anda menjadi salah. Ya. Paham ya? Jadi jangan didik-didik Tuhan. Didik-didik Tuhan. Nikmati prosesnya loh. Kalau Anda tidak berproses, ya. Kalau Anda hanya ngalir seperti air, tidak merubah kelakuanmu sing bejat, ya tidak akan berubah. Gitu. Kita ini hidup, ya. Nah, kena masalah, itu berarti kebejatan di dalam diri kita. Lah kebejatan ini kita ubah, maka nasib dan takdir akan berubah. Lah kok ngenteni Gusti Allah merubah dirimu? Ya. Loh, Anda boleh ngomong semacam itu ketika Anda sudah menjalankan syariatnya. Tapi kelakuanmu syariat tidak Anda kerjakan. Anda ngomong hakikat semacam itu. Kopler. Ya, gendeng. Loh, iya. Banyak orang itu gendeng itu kayak gitu. Gila. Kenapa? Ya itu tadi, dididik Tuhan, dididik Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau sadar diri. Anda itu sadar diri. Bahwasanya ketika nasibmu jelek, takdirmu jelek, ya, itu harus ada lakukan perubahan. Ya, ikuti saja dengan ikhlas. Lah ini podo, ini tumbuh ketemu tutup ya. Dua orang ini tumbuh ketemu tutup podo. Ya, coba nanti tidak akan cepat masalahnya, tidak akan selesai. Loh ya, kenapa? Tidak memiliki kesadaran diri terhadap dirinya sendiri. Makanya teman-teman Sabtu pagi, ketika kita ini katakanlah kena sebuah masalah, musibah, kita harus memiliki kesadaran diri. Ya, jangan lempar Tuhan itu Maha Penyemburu. Lalu kok cemburu sama kamu? Ya, Tuhan itu lapo cemburu sama kamu. Ya. Apakah kamu hambanya? Nah, kalau dikejar pertanyaan seperti itu, apakah kamu hambanya Tuhan? Oh iya, saya ini hambanya Tuhan. Saya ciptakan Tuhan. Terus kewajibanmu sama Tuhan sudah Anda laksanakan belum? Belum. Kira-kira wajar enggak kalau Anda dihukum sama Tuhan? Bukan alasan cemburu, tapi Anda alasan dihukum sama Tuhan. Karena kelakuanmu yang salah. Nah, kesadaran diri semacam ini itu penting supaya Anda tahu kelemahanmu itu di mana. Itu yang harus Anda lakukan. Itu yang Anda harus maksimalkan di dalam diri Anda. Jadi kesadaran diri gitu loh ya, aku gagal masalah rumah tangga karena ekonomi. Jadi yang Anda harus lakukan adalah
bagaimana supaya kita ini katakanlah bisa mendapatkan manfaat ya, dari eh, dari peristiwa yang terjadi pada diri kita. Nah itu teman-teman. Ya. Bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan manfaat dari kehidupan kita, dari peristiwa yang kita jalani. Ya, bukan bukan Tuhan pencemburu, ya ikuti prosesnya. Nah ini pesimis itu namanya. Anda harus optimis. Ya, kalau Anda ingin bangkit, ingin sukses, ingin keluar dari masalah Anda harus punya semangat. Anda harus punya optimisme. Ya, saya harus sukses, saya harus jaya. Rasa sakit ini adalah bahan evaluasi saya. Kenapa saya ditinggalkan pasangan saya? Karena saya tidak punya uang. Tidak iso tukono sotek, tidak iso tukono satu. Akhirnya saya ditinggalkan. Berjanji pada diri saya sendiri, saya harus sukses. Gitu, fokus di kesuksesan. Artinya Anda harus kerja keras. Nah, terus dilihat juga, ya, terus dilihat juga ibadahmu, tirakatmu kencang apa melempem. Lek ibadahmu kencang, ya tirakatnya ditambah. Ya, supaya apa? Supaya dengan ibadah dan tirakat tadi itu akan membuat Anda ya punya motivasi diri, ya, punya semangat, ya, sehingga Anda akan bisa sukses, jaya, ya, bisa mendapatkan manfaat dari kejadian yang Anda alami. Nah ini ya, ciri-ciri orang, ya, ciri-ciri orang yang susah untuk bangkit itu menyalahkan di luar dirinya, tidak mau mengevaluasi dirinya. Ya, ya seperti dua komentar ini, menyalahkan keadaan lah, menyalahkan semesta lah, menyalahkan pasangan saya lah, ya, menyalahkan weton-weton ini tidak melok-melok, ya, tidak melok aktivitas, hanya melekat Anda tempati saja. Anda salah, ibarat Anda ini punya rumah, terus rumahmu bocor, mbok salah nomah, ya salah yang menempati. Kenapa kok bocor, tidak mau tembok, tidak mau ganti, sama seperti itu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berahayu, berahayu, berahayu.